Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah sehat dimanapun berada, khususnya dari seluruh penjuru Indonesia. Semoga hari ini Allah limpahkan kesehatan, panjang umur yang berkah, dan hati yang selalu bahagia. Jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Sehat, agar tidak ketinggalan konten kesehatan yang bermanfaat setiap harinya. Amin. Kopi tidak hanya dikenal sebagai minuman pengusir kantuk, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan kecil yang memberikan warna dalam keseharian. Pada lansia, manfaat kopi seringkali lebih luas daripada sekedar meningkatkan kewaspadaan. Ketika dikonsumsi dengan bijak, kopi mampu memberikan efek positif secara fisik, mental, dan emosional. Secara fisik, kafein dalam jumlah kecil dapat membantu meningkatkan stamina ringan. Banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih bertenaga setelah meminum kopi tipis di pagi hari, terutama mereka yang mengalami rasa lelah berkepanjangan atau kurang semangat beraktivitas. Kafein juga membantu memperbaiki respons motorik dan refleks sederhana, sehingga lansia merasa lebih siap menjalani aktivitas harian. Dari sisi mental, kopi dapat meningkatkan fokus, kejernihan berpikir, dan daya ingat jangka pendek. Kafein bekerja dengan menghambat adenosin, zat kimia yang menyebabkan rasa kantuk dan menurunnya konsentrasi. Akibatnya, lansia yang minum kopi dalam dosis kecil merasa lebih mudah berkonsentrasi membaca, menulis, atau berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, banyak lansia yang melaporkan bahwa kopi membantu mereka merasa lebih percaya diri saat memulai hari. Manfaat emosional juga sangat signifikan. Kopi mampu merangsang pelepasan hormon dopamin yang berperan dalam meningkatkan rasa senang dan menurunkan stres. Pada lansia yang mudah merasa cemas, kesepian, atau kehilangan minat terhadap rutinitas, secangkir kopi hangat bisa menjadi momen penuh kehangatan yang menenangkan hati. Tidak jarang, kopi menjadi bagian dari ritual pagi yang membawa ketenangan mental. Selain itu, kopi memiliki manfaat sosial yang tidak kalah penting. Banyak lansia menemukan kebahagiaan saat menikmati kopi bersama anak, cucu, atau teman sebaya. Percakapan ringan sambil menikmati aroma kopi menciptakan suasana hangat yang dapat mempererat hubungan keluarga. Bagi sebagian lansia, momen ini menjadi waktu berharga di mana mereka merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan terhubung secara emosional. Dengan segala manfaatnya, kopi dapat menjadi bagian kecil yang menambah kualitas hidup lansia. Selama dikonsumsi secara wajar dan sesuai kondisi tubuh, kopi bukan hanya minuman, tetapi juga sumber motivasi dan kebahagiaan di masa emas. Kesalahan yang sering dilakukan lansia dalam mengonsumsi kopi sebenarnya bukan berasal dari minum kopinya, melainkan dari kebiasaan yang tidak disadari. Salah satu kesalahan paling umum adalah minum kopi terlalu malam. Ketika usia bertambah, sensitivitas tubuh terhadap kafein meningkat, sehingga efeknya bertahan lebih lama. Kafein yang masuk ke tubuh pada malam hari dapat menghambat produksi melatonin, hormon tidur, sehingga lansia sulit tidur nyenyak. Padahal kualitas tidur sangat penting untuk kesehatan lansia. Kesalahan kedua adalah membuat kopi terlalu pekat. Tradisi kopi tubruk yang sangat kuat mungkin terasa nikmat, tetapi bagi lansia, kandungan kafein yang tinggi dapat memicu jantung berdebar atau rasa gelisah. Kopi yang terlalu pekat juga dapat mengiritasi lambung dan memicu rasa tidak nyaman pada mereka yang memiliki gangguan pencernaan. Kesalahan ketiga adalah penggunaan gula berlebihan. Banyak lansia sudah menjalani hidup dengan kebiasaan meminum kopi manis sejak muda. Namun di usia lanjut, konsumsi gula yang tinggi dapat memicu lonjakan gula darah, meningkatkan resiko diabetes, dan merusak kesehatan metabolik. Bahkan, gula yang berlebihan lebih berbahaya daripada kopi itu sendiri. Kesalahan lain adalah meminum kopi saat kondisi perut sangat kosong, terutama bagi lansia yang memiliki MAH atau refluks asam lambung. Asam dari kopi dapat memperburuk iritasi pada lambung jika tidak disertai makanan yang cukup. Selain itu, beberapa lansia juga sering mencampur kopi dengan krimer berlemak tinggi yang justru dapat meningkatkan kolesterol. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, kopi dapat dinikmati lebih aman. Minumlah kopi pada pagi atau siang hari, pilih takaran yang ringan, kurangi gula, dan perhatikan sinyal tubuh. Dengan cara ini, kopi tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu kesehatan. Untuk menikmati kopi secara aman, lansia perlu memahami beberapa pedoman sederhana yang dapat dijadikan acuan sehari-hari.
Pertama, pilih jenis kopi yang lebih ringan. Kopi light roast atau kopi Arabica cenderung memiliki keasaman lebih lembut dan kafein lebih rendah, sehingga lebih aman untuk lambung dan jantung. Jika masih terlalu kuat, lansia dapat mencoba kopi decaf atau kopi tanpa kafein sebagai alternatif. Kedua, perhatikan takaran. Bagi sebagian besar lansia, 1 cangkir kecil per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa resiko berlebihan. Takaran yang terlalu besar tidak hanya meningkatkan konsumsi kafein, tetapi juga dapat memicu sensitivitas tubuh yang tidak diperlukan. Ketiga, perhatikan waktu minum. Waktu terbaik bagi lansia untuk menikmati kopi adalah pada pagi atau siang hari. Menghindari kopi setelah pukul 16 sangat dianjurkan, karena sistem metabolisme kafein pada lansia lebih lambat, sehingga efeknya bertahan lama dan dapat mengganggu tidur malam. Keempat, hindari gula berlebihan. Gunakan pemanis alami atau kurangi sedikit demi sedikit kadar gula untuk menjaga kesehatan metabolik. Bila ingin menambahkan susu, pilih susu rendah lemak agar lebih aman bagi sistem pencernaan. Kelima, kenali kondisi kesehatan pribadi. Bila lansia memiliki gangguan jantung tertentu, aritmia, MAH akut atau hipertensi tidak terkontrol, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum menjadikan kopi sebagai kebiasaan harian. Namun jika kondisinya stabil, kopi dalam jumlah kecil umumnya aman. Keenam, perhatikan reaksi tubuh. Bila setelah minum kopi muncul keluhan seperti mual, gemetaran, jantung berdebar, atau susah tidur, kurangi takarannya atau beralih ke kopi rendah kafein. Tubuh adalah penunjuk terbaik untuk menentukan apa yang cocok dan tidak. Dengan mengikuti pedoman ini, lansia tetap dapat menikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas yang sehat dan menyenangkan. Kopi tidak perlu menjadi pantangan selama dikonsumsi dengan benar dan penuh kesadaran. Kopi bagi sebagian lansia bukan sekedar minuman, melainkan simbol kehangatan, rutinitas, dan kenangan masa muda. Di usia emas, menjaga kesehatan memang penting, tetapi bukan berarti harus menghapus semua hal kecil yang membawa kebahagiaan. Kunci dari hidup sehat bukan terletak pada banyaknya pantangan, melainkan pada kemampuan mengatur segala sesuatu agar tetap seimbang. Menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari dapat memberikan dorongan semangat yang sederhana namun bermakna. Ketika diminum dengan bijak, kopi mampu membantu lansia merasa lebih hidup, lebih terhubung, dan lebih bersemangat menjalani aktivitas harian. Kebahagiaan kecil semacam ini sangat berharga, apalagi ketika usia bertambah dan kebutuhan emosional meningkat. Keseimbangan dalam minum kopi berarti memahami batas tubuh. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan dan toleransi yang berbeda. Mengurangi takaran, memilih kopi yang ringan, atau mengatur waktu minum adalah bentuk perhatian terhadap kesehatan tanpa harus menghilangkan kesenangan. Pada akhirnya, semangat hidup berasal dari hal-hal sederhana. Percakapan hangat bersama keluarga sambil menikmati kopi, momen tenang di pagi hari, atau sekedar menikmati aroma kopi yang menenangkan pikiran. Hidup di usia lanjut akan terasa lebih indah ketika lansia memberikan ruang bagi kebahagiaan kecil yang tetap aman bagi kesehatan. Dengan bijaksana, kopi bisa menjadi teman setia yang menemani perjalanan masa emas. Bukan sebagai sumber kekhawatiran, melainkan sebagai penyemangat yang membantu menjaga hati tetap ceria dan pikiran tetap jernih. Perjalanan pembahasan dari bab pertama hingga bab kelima membawa kita pada satu kesimpulan penting. Kopi bukanlah musuh bagi lansia, bukan pula minuman yang secara otomatis berbahaya hanya karena usia bertambah. Yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman bukanlah kopinya, melainkan pola konsumsi, kondisi tubuh, dan mitos yang tidak pernah ditinjau kembali secara ilmiah. Setelah memahami berbagai sisi kopi, mulai dari dampaknya yang sering disalahartikan, manfaat yang kerap terlupakan hingga kesalahan umum dan panduan aman, kita dapat melihat dengan lebih jernih bahwa kopi dapat menjadi bagian dari kehidupan lansia dengan cara yang jauh lebih positif. Lansia bukan hanya membutuhkan kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan batin, kehangatan emosi, dan rutinitas kecil yang membawa kebahagiaan. Di masa emas, kebahagiaan sederhana seperti menikmati secangkir kopi hangat dapat menjadi penguat semangat.
Selama dikonsumsi secara bijaksana, kopi membantu menjaga fokus, memperbaiki suasana hati, dan memberikan momen istirahat mental yang berkualitas. Ada nilai emosional dalam setiap tegukan, mengenang masa muda, berbincang dengan keluarga, atau sekedar merenung di pagi hari. Hal-hal kecil inilah yang seringkali justru memberi warna pada hidup lansia. Namun penting pula untuk menegaskan bahwa setiap tubuh memiliki caranya sendiri dalam merespons kafein. Beberapa lansia mungkin dapat menikmati kopi tanpa masalah, sementara yang lain harus membatasi jumlahnya atau memilih jenis kopi tertentu. Inilah mengapa bijak dalam mengenali kondisi tubuh menjadi kunci utama. Tidak ada aturan yang sama untuk semua orang, tetapi ada panduan bijak yang dapat diikuti untuk menjaga keseimbangan. Mulai dari memilih kopi yang lebih ringan, mengatur waktu konsumsi, hingga mengurangi gula, semua merupakan langkah sederhana yang membuat kopi tetap aman. Bab penutup ini juga mengingatkan bahwa hidup sehat tidak selalu berarti menghilangkan kesenangan. Justru kehidupan lansia yang berkualitas dibangun dari kesederhanaan yang menenangkan hati. Kopi dapat menjadi salah satu bagian dari itu selama diminum dengan penuh kesadaran dan pengaturan yang tepat. Kesehatan akan lebih mudah dijaga ketika hati bahagia, pikiran tenang, dan rutinitas terasa berarti. Dengan memahami seluruh isi pembahasan ini, lansia diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menikmati kopi, tanpa rasa takut yang berlebihan dan tanpa beban dari mitos lama. Kesadaran, keseimbangan, dan kebijaksanaan adalah 3 hal yang menyertai setiap tegukan yang dinikmati. Dan lebih dari itu, semoga lansia tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, serta kemampuan untuk terus bersyukur atas setiap hari yang dilalui. Akhirnya, bab penutup ini mengajak semua lansia untuk menjaga kesehatan dengan penuh perhatian, tetapi juga penuh keceriaan. Jadikan hidup di usia emas sebagai masa yang indah, masa di mana kebahagiaan kecil seperti menikmati kopi tetap boleh dirayakan. Selama dikonsumsi secara bijaksana, kopi akan tetap menjadi sahabat yang menemani perjalanan hari-hari penuh keseimbangan dan ketenangan. Terima kasih sudah menonton video Rumah Sehat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus memberikan informasi kesehatan setiap hari. Dan jangan lupa, masih banyak video lain yang bisa Bapak Ibu tonton untuk menjaga kesehatan di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.